Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mustika. Pada kesempatan kali ini aku mau membahas bidang studi PGSD Bahasa Indonesia, materi ragam teks. Nah teman-teman, untuk soal PPG PGSD itu selalu ada soal mengenai ragam teks. Jadi kesempatan ini aku mau membahas itu, mulai dari nanti jenisnya apa aja, pengertiannya apa, dan di akhir kita mau bahas setiap soal. Oke, nah itu aja. Oke, langsung aja ya teman-teman. Oke, ragam teks. Ragam teks itu ada 4. Yang pertama adalah teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif. Teks faktual itu ada 2, teks deskripsi, teks prosedur. Untuk teks tanggapan, jenisnya ada 2, teks eksposisi, teks eksplanasi. Teks cerita, jenisnya ada 4, teks cerita ulang, teks anekdot, teks naratif, juga teks eksembum. Untuk di video ini aku mau bahas atau kita fokus aja ke teks faktual ya teman-teman, yaitu ada 2, teks deskripsi sama teks prosedur. Nanti kita bahas pengertiannya, cirinya, juga nanti kita akan bahas beberapa soal biar teman-teman nanti paham. Nah, sebelum kita bahas jenis-jenisnya, kita mau bahas teks faktual itu apa. Nah teman-teman, teks faktual adalah jenis teks yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau atau fakta secara objektif tanpa ada unsur interpretasi atau opini. Teks faktual terdiri dari 2 teks, yaitu teks deskripsi dan teks prosedur. Pertama, kita bahas teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis teks yang berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu benda, orang, makhluk, tempat, atau suasana tertentu. Penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Teks ini bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Teks ini biasanya menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Jadi teman-teman, teks deskripsi itu adalah teman-teman bisa menggambarkan atau menjelaskan suatu objek. Contohnya mungkin ketika teman-teman lagi duduk di taman, lalu ada pohon apel. Nah, teman-teman pasti akan melihat apel itu warnanya apa, apel itu bentuknya bagaimana, terus buahnya apakah manis, dan berbuahnya seperti apa. Nah, itu namanya deskripsi, menggambarkan atau menjelaskan suatu objek. Lanjut kita ke latihan soal. Soal yang pertama, untuk soalnya ini aku nggak akan kasih soal yang menyebutkan ini teks apa gitu ya, karena pasti jawabannya ya teks deskripsi. Jadi aku kasih soal yang lebih sulit untuk teman-teman harus pahami. Oke, langsung aja yang pertama soalnya. Cagar alam Rawadano menawarkan panorama alam yang eksotis. Rawadano merupakan area danau, rawa-rawa, dan hutan rimbun. Tempat ini masih terlihat asri dan indah karena masih banyak pepohonan. Kabut dan pemandangan hijaunya Rawadano mampu membuat orang yang melihat terpesona. Pada sore hari ketika matahari meredup, yang terlihat adalah kabut putih menyelimuti danau. Di tempat ini dijumpai jenis reptilia seperti kadal dan ular. Informasi yang sesuai dengan teks deskripsi tersebut adalah, nah tips dari aku teman-teman, kalau ada soal bahasa Indonesia seperti ini, langsung aja kita fokus ke pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Yaitu informasi yang sesuai dengan teks deskripsi tersebut adalah, baru nanti kita pakai sistem eliminasi. Oke, mungkin ada teman-teman yang udah bisa jawab. Yang pilihan ganda A, Rawadano merupakan sebuah rawa yang memiliki air tawar. Oke, benar apa enggak dibaca nada kata-kata atau kalimat sebuah rawa yang memiliki air tawar? Nggak ada ya teman-teman, nggak ada tuh yang menunjukkan air tawar. Jadi jawabannya bukan A.
Yang B, pada sore hari akan terlihat kabut putih menyelimuti danau. Ada nggak ya tadi? Ya kayak tadi mendengar membaca kayaknya ada deh, kabut putih menyelimuti danau. Oh, ini ada di kalimat terakhir. Itu pada sore hari ketika matahari meredup, yang terlihat adalah kabut putih menyelimuti danau. Berarti jawabannya yang B. Oke, yang C kita cek aja. Kondisi akses jalan menuju Rawadano sudah cukup baik. Nggak ada tuh kalimat tentang jalan menuju Rawadano. Nggak ada ya teman-teman, bukan. Yang D, di Rawadano terdapat perahu yang disewakan olahraga. Nggak ada perahu. Aku tadi ingat nggak ada perahu. Yang E, Rawadano pada sore hari dikunjungi banyak orang. Kayaknya ada deh tentang orang. Orang. Kabut dan pemandangan hijaunya Rawadano mampu membuat orang yang melihat. Oh, nggak ada yang spesifik kalau ada banyak orang yang mengunjungi. Berarti jawabannya yang B. Lanjut ke soal yang nomor 2. Tadi kalau nomor 1 itu mudah, sekarang kita ke sedang. Soal yang sedang, yang sedikit sulit. Oke, perhatikan urutan permasalahan dalam teks tentang taman kota berikut ini. Tips yang tadi kita bisa lihat pertanyaannya langsung aja. Oke, pertanyaannya apa? Untuk menjadi sebuah teks deskripsi yang dapat dipahami, susunan yang benar adalah, kita disuruh untuk menyusun teks deskripsi. Kita gunakan sistem eliminasi aja ya teman-teman. Oke, biar nggak membuang-buang waktu. Pertama, simpulan atau saran kepada pembaca dari hasil pengamatan objek yang dideskripsikan. Simpulan atau saran itu pasti di akhir teman-teman ya. Jadi nomor 1 itu pasti ada di akhir. Berarti A, C, E kita simpen, yang B dan D kita coret. Oke, udah ya. Nomor 2, identitas dari objek yang dideskripsikan. Itu bisa jadi yang pertama. Tapi kita lihat dulu lah yang ketiga. Keistimewaan dari objek yang dideskripsikan. Gambaran objek senyata mungkin. Oh ya, teks deskripsi itu berawal dari panca indera teman-teman. Berarti yang pertama itu pasti gambaran objek senyata mungkin. Nah, kita harus melihat dulu objeknya seperti apa. Berarti yang nomor 4 tuh yang pertama. Oke, berarti yang E bukan ya. Kita coret. Jadi tinggal yang A. Ya udah, oke deh, jawabannya A. Gitu ya teman-teman. Mudah kan atau sulit memahami? Insya Allah mudah. Kita gunakan sistem eliminasi biar akurat, terus cepet juga pengerjaannya. Soal nomor 3 ini sedikit sulit. Oke, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Langsung kita ke pertanyaannya. Kalimat yang menggunakan panca indera penglihatan ditujukan dengan nomor. Oke, fokusnya ke indera penglihatan ya teman-teman. Mana nih kalimat yang menggunakan panca indera? Yang satu, kita juga pakai sistem eliminasi. Yang nomor 1, bukit hijau menjadi latar pantai. Bukit hijau, berarti ini pasti menggunakan panca indera ya. Berarti nomor 1 benar. Oke, A, B, C disimpan. 2 dan E coba kita lihat. 2, debur ombak pantai terdengar berirama. Terdengar berarti ini bukan panca indera penglihatan. Ini berhubungan dengan telinga. Berarti nomor 2 kita coret yang ada nomor 2. Tuh 2, 3. Ya. A, C, D, E kita coret. Berarti jawabannya yang B. Ya mudah ya. Oke, coba yang nomor 3. Udara di pinggir pantai terasa segar. Ini hubungannya dengan bau. Hidung. Berarti nomor 3 salah. Ya udah teman-teman, jawabannya B. Nah ini gunanya gunakan sistem eliminasi itu kita enak daripada kita satu per satu. Oke, jawabannya B. Wah mudah ya teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan teks faktual, yaitu jenis yang nomor 2 ya, yaitu teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang memberikan panduan atau petunjuk tentang langkah-langkah yang harus diikuti untuk melakukan suatu tindakan atau proses. Teks prosedur dapat berupa instruksi untuk menggunakan sebuah alat, cara masak,
suatu makanan atau langkah-langkah dalam melakukan sebuah eksperimen ilmiah. Berarti ini tentang langkah-langkah ya teman-teman, tentang cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Ingat, tips yang pertama mengerjakan soal adalah langsung ke pertanyaannya. Yang nomor 2 menggunakan sistem eliminasi. Lalu yang ketiga adalah teman-teman seperti ini. Coba teman-teman fokus ke pilihan ganda ya. Pilihan ganda A, B, C, D, E itu di jawaban yang pertama itu ada angka yang sama. Nomor A, B ada angka 11, yang C 2, yang D, E itu 55. Nah, biasanya teman-teman, biasanya loh ya, itu pasti jawabannya ada di angka yang sama-sama. Jadi jawabannya kalau nggak di A, B, kalau nggak gitu ke D, E. Ya, itu pasti. Banyak sekali soal-soal seperti ini. Karena apa? Ini termasuk tips dan trik. Apalagi kalau teman-teman suka mengerjakan sesuatu, pasti mudah untuk menggunakan metode-metode seperti ini. Oke, itu tips ya yang tadi ya. Fokus lagi ke pertanyaannya. Urutkan pembuatan bubur kacang hijau yang benar. Oke. Nomor 1, saring air gula lalu campurkan kacang hijau yang sedang direbus. Oke. Nomor 2, rebus sampai lunak sekitar 1 jam. Yang ketiga, aduk sampai merata dan matang sambil tes rasa kira-kira manis sudah cukup atau belum. Rebus air di panci terpisah, masukkan gula merah, gula pasir, daun pandan, jahe, dan sedikit garam. Masak sampai mendidih dan gula larut. Cuci bersih kacang hijau. Selesai, angkat pindah ke wadah saji. Bubur kacang hijau siap disantap. 7, masukkan santan. Oh ya, pasti nomor 6 tuh pasti yang terakhir. 6. Selesai, angkat pindah ke wadah saji. Bubur kacang hijau siap disantap. Jadi kita cari pilihan ganda yang terakhir itu angka 6. Oke. Berarti kalau enggak C dan E, nomor A, B, D kita eliminasi, kita simpen yang C dan E. Oke. C dan E. Lalu nomor pertama adalah yang mana ya teman-teman? Berarti yang pertama itu yang nomor C kan 2, rebus sampai lunak sekitar 1 jam. Terus yang E, yang pertama tuh nomor 5, cuci bersih kacang hijau. Oh, berarti yang E ya teman-teman ya, pertama tuh ya harus cuci bersih kacang hijau, baru rebus air di panci terpisah, lalu saring air gula, masukkan santan, aduk sampai merata, selesai, angkat. Oke ya, berarti jawabannya yang E. Nah, kita menggunakan sistem eliminasi langsung bisa tahu jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 2. Oke, langsung kita ke pertanyaannya. Kutipan tersebut adalah bagian isi yang menjelaskan tentang berarti ini kita nggak bisa menggunakan sistem eliminasi ya, tapi kita benar-benar harus paham tentang bacaannya. Oke, kita baca terlebih dahulu. Daun cincau disiapkan di ember, lalu siram dengan air mendidih. Selama penyiraman dengan air mendidih, daun diaduk-aduk dengan alat agar terjadi proses pelayuan yang merata. Air mendidih ini akan membuat daun yang semula keras dan kaku menjadi lemas dan tidak mengkilat. Air panas juga membantu proses penguapan sehingga mengurangi aroma daun cincau. Kutipan tersebut adalah bagian isi menjelaskan tentang apa nih? Yang A, mungkin teman-teman udah ada jawaban ya. Oke, kita jelaskan satu-satu. A, pemilihan bahan pembuatan cincau. Pemilihan bahan, nggak ada pemilihan bahan tadi, bukan pemilihan bahan. B, bahan-bahan pembuatan cincau, bukan salah satu langkah pembuatan cincau. Nah ya benar ini, kita simpan dulu. Perlengkapan untuk pembuatan cincau, perlengkapan, bukan juga. Manfaat ekonomis pembuatan cincau, bukan yang teman-teman. Jawabannya yang benar adalah yang C. Soal yang nomor 3, langsung ke pertanyaannya. Untuk menyusun teks prosedur yang tepat, 5 kalimat di atas harus diurutkan sebagai berikut.
Oke, ini kita bisa menggunakan sistem eliminasi ya. Memang ada beberapa soal yang bisa kita gunakan sistem eliminasi, ada yang tidak. Kalau mengurutkan itu pasti bisa menggunakan sistem eliminasi. Oke, fokus aja ke nomor 1. Nyala kompor dengan api sedang. Letakkan telepon atau wajan di atas kompor. Masukkan mentega atau minyak goreng secukupnya dan tunggu sampai meleleh atau panas. Siapkan bahan yang berupa telur 1 buah, garam secukupnya, dan mentega atau minyak goreng, serta siapkan pula kompor, wajan atau telepon, spatula, dan piring. 3. Angkat dan tiriskan, kemudian letakkan di atas piring untuk disajikan. Pecah dan tuangkan isi telur ke dalam telepon atau wajan dan taburkan garam secukupnya. Tunggu sesaat dan balikan dengan memakai spatula agar kedua sisinya matang. Oke, aku udah ketemu nih untuk kita eliminasi. Nomor 3, kita fokus ke nomor 3. Ini mudah. Angkat dan tiriskan, kemudian letakkan di atas piring untuk disajikan. Berarti nomor 3 itu pasti yang terakhir. Oke, yang B dan C itu yang terakhir nomor 5, berarti kita coret, kita eliminasi. Kita simpan yang A, D, dan E. Terus ada satu lagi tadi, yang nomor 2. Teman-teman bisa fokus nomor 2. Siapkan bahan yang berupa telur 1 buah, garam secukupnya. Yaitu pasti yang pertama. Nah, berarti jawabannya kalau nggak di poin A, di poin E. Nah, ini kita bisa lihat juga teman-teman, poin A sama poin E itu sama-sama. Nomor 2 dan nomor 1 itu berada di urutan ke-1 dan ke-2. Jadi nggak perlu kita permasalahkan ya. Yang kita permasalahkan adalah di urutan yang ketiga, 4 dan 5-nya. Mana nih yang lebih dulu? Oke, kita fokus ke poin A dulu aja deh. Yang nomor 4, pecah dan tuangkan isi telur ke dalam telepon atau wajan dan taburkan garam secukupnya. Yang poin 5, tunggu sesaat dan baliklah dengan memakai spatula. Jadi ya yang benar ya yang A. Karena nomor 4 pecahkan dulu isi telur, lalu yang nomor 5 tunggu sesaat. Ya berarti jawabannya A. Karena yang E itu ditunggu baru dipecahkan telurnya. Nah gitu, berarti jawabannya ada di A. Gimana teman-teman, mudah ya? Insya Allah mudah. Nah teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semangat untuk belajar menghadapi PWG Prajabatan tahun 2025 ini. Semangat, jangan berhenti untuk belajar. Dan untuk video selanjutnya aku akan membahas mengenai ragam teks yang lain. Terima kasih, sekian dari video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.